Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya bi isnadihi an Anas radhiyallahu anhu. Qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan," kalau Allah mencintai seorang hamba, au arada ayyusafiyahu, atau Allah berkehendak untuk memilihnya, sabba, maka Allah akan menuangkan alaihi, atas hamba tersebut, al-bala'a, ujian. Sabban, dengan benar-benar menuangkan, akan diuji dengan ujian yang berbagai macam ujian. Wa sajjahu, dan Allah akan mengalirkan ujian alaihi, atas hamba yang dicintai atau akan dipilih oleh Allah. Sajjan, dengan benar-benar mengalirkan. Fa idza da'a al-'abdu, maka kalau berdoa al-'abdu, hamba tadi yang telah diuji dengan ujian yang begitu hebat tadi, qala, maka hamba tersebut mengatakan, ya Rabbah, wahai Tuhanku. Qala, maka akan menjawab Allah, Allah, labbaika, aku menerima panggilanmu, abdi, wahai hambaku. La tas'aluni syai'an, engkau tidak minta kepada aku sesuatu apapun, illa a'taituka, mesti aku akan memberikannya kepadamu. Imma an u'ajjilahu laka, mungkin aku akan mempercepat permintaanmu, laka, untukmu, mempercepat sesuatu yang kamu minta kepadamu. Wa imma an addakhirahu laka, dan mungkin juga aku akan menyimpan sesuatu yang kau minta, laka, untukmu. Ya, orang kalau kena musibah itu khusnudon, ini waktunya doa mustajab. Saya minta kepada Allah, apa saja akan diberi. Enggak tahu nanti dicepatkan di dunia ini pemberiannya, atau akan disimpankan untuk saya, yang akan diberikan kepada saya ketika saya sangat perlu, yaitu ketika kita di akhirat. Allah Akbar. Ya. Wa kharraja Ibnu Abi Dunya aidan fi kitabil maradi wal kaffarat bi isnadi an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda. Ini hadis yang akan kita baca ini berikan masukan pada kita bahwa anugerah-anugerah yang dijanjikan Allah kepada hambanya ketika diuji, doanya dikabulkan, apa saja permintaannya diberikan, itu kalau hambanya ketika menyikapi ujian tadi dengan sikap yang benar, yaitu dia ketika kena ujian curhatnya kepada Allah. Kalau curhatnya kepada yang lain, tidak ada janji dapat anugerah-anugerah yang banyak telah kita dengar. Maka Abul Hasan Asyadzili, penyusun Hizbu Al-Bahar, Hizbun Nasr, beliau mengatakan, kalau kita ini kena ujian, kemudian pertama kali yang kita curhat itu adalah Allah, maka ujian sebesar apapun akan dapat solusi dengan begitu mudah. Sebaliknya, kalau kita ini diuji oleh Allah dengan ujian yang sepertinya kecil, tetapi ketika pertama kali menyikapi ujian tadi tidak ingat pada Allah, tidak merujuk kepada Allah, nanti dari yang kecil tadi jadi membesar, tidak ada ujung pangkalnya, tidak ada selesai-selesainya.
Itu kata-kata beliau tentu saja kesimpulan-kesimpulan dari nasihat-nasihat agama, termasuk yang akan kita baca ini. Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, mabtallahu 'abdan bibala. Allah tidak menguji seorang hamba pun dengan satu ujian. Wa huwa ala tariqatin yakrauha, sedangkan hamba tadi atas jalan yakrauha yang Allah tidak menyukai jalan tersebut. Ada seorang hamba hidupnya tidak benar kemudian diuji. Illa ja'alallahu dzalikal balaa kafarata. Mesti Allah akan menjadikan ujian tersebut sebagai penghapus dosanya. Ngeluyur nabrak wit ya kafaratnya. Ngeluyur kepleset kepalanya sobek ya itu kafaratnya. Wa tuhuran dan sebagai pembersih. Malam yungzil ma asabahu minal bala, selagi dia tidak mencurhatkan apa yang mengenai dia minal bala berupa ujian, tidak mencurhatkannya bi ghairillah kepada selain Allah, tidak menempatkannya, maksudnya tidak mencurhatkannya, diuji oleh Allah terus malah bukan tambah ingat, tapi malah ingatnya pada makhluk lagi. Sudah jalannya salah, begitu kena ujian nanggapinya dengan salah lagi. Waduh, akhirnya sudah kena musibah, enggak dapat apa-apa selain dosa malahnya. Au yad'u ghairallah, atau dia berdoa kepada selain Allah fi kasfi, untuk menghilangkan musibah tersebut, ujian tersebut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawaddu ahlul afiyah, mengharapkan orang-orang yang selalu selamat. Ahlul afiyah ini orang yang di dunia ini selamat, ngurus urusannya selamat, ngurus ekonominya selamat, ngurus dirinya, keluarganya juga selamat terus tanpa ada ujiannya yang berarti. Dia menginginkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hina yu'ta ahlul bala'i thawab, ketika orang-orang yang sering diuji di dunia diberi pahala-pahala mereka. Ya, ahlul bala ini isinya hidupnya itu diuji ini, diuji itu, musibah ini, musibah itu. Kanat law anna judatahum, andaikan bahwasanya kulit-kulitnya ahlul afiyah, kanat dulu ketika di dunia, kuridot diguntingi bil maqarid, dengan menggunakan gunting-gunting. Jadi orang-orang ahlul afiyah, orang yang di dunia selamat, terus melihat nanti di akhirat orang-orang iman yang banyak diuji di dunia ternyata pahalanya itu luar biasa. Maka orang-orang yang hidupnya selamat mulus-mulus saja pada berharap, wah andaikan saya dulu di dunia diuji oleh Allah, digunting-gunting kulitku dengan gunting-gunting biar saya dapat pahala yang begitu besar, pahalanya kena ujian. Nah, terus bagaimana Pak? Itu doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah dan diajarkan kepada umat. Doa yang tertinggi, terhebat adalah minta maaf dan minta selamat, itu gimana? Ya Rasulullah, andaikan datang Lailatul Qadar, yang mana di Lailatul Qadar doa-doa dikabulkan, saya perlu doa apa? Mintalah maaf pada Allah dan mintalah selamat. Nah ini kok Nabi bersabda, andaikan orang-orang yang tukang selamat itu nanti di akhirat melihat orang yang tukang kena musibah dapat pahala begitu banyak, mereka pengen andaikan saya dulu di dunia kena musibah terus dipotong-potong kulit saya dengan gunting biar dapat pahala yang banyak seperti mereka. Ini maksudnya bagaimana? Di antara maksudnya itu kan kejadian nanti di akhirat.
Kalau kita benar-benar diuji di dunia belum tentu kuat. Jangan cari masalah. Kalau doa itu doa selamat aja, kalau diuji yang sabar. Ini maka Nabi bersabda itu nanti di akhirat. Kok kita ini diuji yang besar-besar, baru weselnya lambat tuh aja loh ngajinya mau boyong. Oh, saya kok pengen diuji, dipotong-potong hidung saya Pak, biar dapat pahala besar. Gak usah hidung, kamu jerawatan aja, salon-salon kamu hubungi bagaimana hilangkan jerawat, khawatir gak laku. La ilaha illallah. Kok hidung hilang, jerawat satu aja ganggu pelajaran. Jadi memahami arahan Nabi itu, ini kan bukan arahan Nabi suruh kita minta musibah kan. Cerita nanti di akhirat sana ternyata orang-orang yang diuji dan menyikapi ujian itu dengan benar tidak rugi. Orang iman itu sebagian disebutkan Nabi ajaban li amril mukmin. Kalau orang sudah iman itu serba menakjubkan. Selamat juga dapat pahala, dapat ridhonya Allah, diuji juga dapat pahala. Sakni bonang ini pahala begitu. Nah kita ini selama masih selamat ngapain cari gara-gara minta diuji? Ya kalau lulus, kalau nggak lulus sudah kena ujian, nggak lulus lagi, ingah-ingih di akhirat. Maka Nabi menasihati para sahabat diantaranya, la tatawaqqa'u liqa'al adu fa idza laqitum fathbutu. Kalau kalian dalam perjuangan jangan berharap-harap ketemu musuh. Padahal yang namanya perjuangan ya resikonya ketemu musuh-musuh agama. Jangan berharap-harap ketemu musuh. Karena ketemu musuh itu ujian. Kita mampu menghadapi apa tidak. Kita nanti lari atau kita maju. Kita nanti sabar atau kita tidak sabar. Tetapi kalau sudah ketemu benaran fathbutu, maka tabahlah kalian. Ojo golek perkara. Lihat temannya kena pukulan gak apa-apa, teman saya kok Masya Allah tahan pukul, kebal. Saya sebetulnya kalau dipukul juga gak apa-apa. Ternyata begitu kita dipukul giginya rontok. Jadi setiap orang kekuatannya beda-beda. Kita gak usah cari masalah, ngukur-ngukur kekuatan kita. Wah minta selamat. Kalau kena ujian sabar, la haula wala quwata illa billah. Minta kepada Allah supaya bisa menjalani ujian itu dengan ridhonya Allah. Mafhum? Maulaya salli wa sallim daiman Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin, ya 'alimas sirri minna la tahdi is-sitra 'anna wa afina wa'fu 'anna wa kullana haitsu kunna نرد بك الأعداء من كل وجهة وبالاسم نرميهم من البعد بالشتات فأنت رجائي يا إلهي وسيدي وثم وأبكم ثم أعمي عدونا وارثهم يا ذا الجلال بحوصمة لي حمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة الله يا أيها الأمي حسبك رتبة